الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه وهديه واتبع سنته إلى يوم الدين قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم kalimat syukurlah yang pantas kita ucapkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal karena sampai hari ini Allah masih menjaga anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, terjaganya iman. Terjaganya iman di tengah rusaknya zaman adalah merupakan karunia tertinggi dan terbesar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih." Sesungguhnya orang-orang kafir jika meninggal dalam keadaan kafir, membawa sepenuh bumi ini berisi emas agar mereka jadikan sebagai tebusan dari siksa Allah yang Allah telah janjikan untuk mereka, Allah tidak akan terima tebusan tersebut. Bahkan Allah mengatakan di dalam Quran surat 5 ayat 36 suratul Maidah, wa mithlahu ma'ahu liyaftaru bihi min 'adzab yaumil qiyamah, agar mereka jadikan dua bumi isinya emas sebagai tebusan mereka dari apa yang Allah ancamkan tentang azab yang pedih di akhirat kelak, maka Allah tidak akan terima kendati dua bumi ini berisi emas. Maka patut kita syukuri nikmat yang sangat besar ini. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Ada seorang beriman di pagi hari, terus sorenya dia telah kafir. Dia gadaikan akidahnya, dia tukar agamanya bi'aradin minad dunya, dengan sejumput dunia yang sangat sedikit sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar ini kembali Khatib Al-Fakir mengingatkan diri sendiri dan kita semua dan mengajak kepada seluruhnya agar perbaikan terhadap takwa. Satu-satunya hal yang Allah minta kepada kita agar kita berbekal dengannya yaitu takwa. Tidak ada yang lain. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, dan berbekallah, sungguh sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berfikir. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ramadan sudah sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Kondisi ini yang sekarang kita alami dan mungkin sebagian besar kaum muslimin di dunia ini harap-harap cemas, berharap kita berjumpa dengan Ramadan, cemas kalau 1439 Hijriah adalah Ramadan terakhir kita. Artinya tidak ada kesempatan perbaikan untuk Ramadan yang tidak maksimal di tahun ini. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Sudah banyak kajian Ramadan. Jika seandainya dalam satu bulan 30 kali, sementara ini adalah Ramadan kita yang mungkin ke-25 kali, mungkin ada yang ke-40 kali, maka tinggal dikali betapa banyaknya kajian tentang Ramadan. Tapi izinkan Khatib Al-Fakir ingin menyampaikan Ramadan dari sisi yang lain. Bagaimana sejarah tentang kedatangan Ramadan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Tatkala Allah menetapkan Ramadan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah,
Allah turunkan ayat yang sudah sangat familiar di telinga kita dan kita sudah sebagian besar menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata ikhwati billah azanallahu wa iyyakum, dia tidak turun secara sendirian, berdekatan dengan Ramadan sebagai pensyariatan. Turun juga syariat-syariat Allah yang lain. Syariatuz zakat Allah turunkan juga di tahun kedua di bulan Sya'ban. Syariat tahwilul qiblah, syariat tentang pengalihan arah kiblat, itu juga diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berjauhan dengan bagaimana Allah menurunkan syariat Ramadan. Kemudian syariatul jihad, syariat jihad kita itu juga Allah turunkan berdekatan di tahun yang sama. Ikhwati billah azanallahu wa iyyakum. Ada pesan apa di balik ini? Tatkala Ramadan disebutkan oleh seorang ulama sebagai guru besar di Jami'at Ummul Qura. Apa kata beliau? Tatkala beliau mengutip dalam kitabnya Tafsir Ayatul Ahkam, Ramadan disebut dengan Ramadan li syiddatir ramdahi nadak. Disebut dengan Ramadan itu karena secara kondisi saat itu Jazirah Arab sangat membakar, posisi matahari yang begitu panas dan teriknya saat itu. Maka ikhwati billah yakunu isman 'ala al-musamma, sesuailah apa yang dinamakan dengan namanya. Kondisi Ramadan saat pertama kali pensyariatan saum itu dilakukan, sungguh sangat terik sekali kondisi Jazirah Arab saat itu. Itu yang dikatakan oleh seorang penulis dan dia menjadi guru besar ilmu tafsir di Jami'at Ummul Qura. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat dari apa yang disebutkan tadi, secara berdekatan syariat-syariat ini diturunkan, maka boleh kita kasih sebagai sebuah mungkin kesimpulan sederhana bagi kita bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menggembleng mereka, Allah telah memantapkan akidah mereka selama 13 tahun di Makkah. Tidak cukup kau kenal Rabbmu dengan baik kemudian selesai sampai di situ. Tidak. Berarti ada syariat lain yang harus kita eksekusi. Tidak cukup kau belajar akidah dengan matang di situ kemudian kau tidak pelajari yang lain. Apa yang dimaksud di sini? Syariat-syariat ini kalau kita bedah, maka benang merahnya adalah ini merupakan tadhiyah. Apa itu tadhiyah? Pengorbanan. Dari mana kita tahu? Tatkala kita bicara tentang syariat tahwilul qiblah, linadrib lakum masalan, misalkan adalah syariat tahwilul qiblah, pengalihan arah kiblat. 18 bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Saat beliau dalam keadaan salat, saat itu salat sudah berjalan di tengah-tengahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram," maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tidak ada satupun kegaduhan di sana. Tidak ada satupun interupsi. Jangankan hujan interupsi. Tidak ada satupun interupsi dari sahabat, melainkan semuanya menghadap ke arah Masjidil Haram. Kemudian kalau kita lihat syariat saum ini, Allahu Akbar. Kendati memang para ulama mengatakan bahwa dia bukan satu-satunya saum, karena didahului dengan saum Muharram sebelumnya yang disebut dengan saum Asyura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Tapi dalam tahapan pensyariatan Ramadan yang dilakukan oleh salafus salih, generasi sahabat pertama dulu, itu bukan Ramadan yang kita alami sekarang. Karena sudah mengalami 4 kali amandemen di sana. Dan di antaranya adalah tatkala seseorang sudah merasa ngantuk di waktu malam, padahal mungkin perutnya masih lapar. Ghalabahum naum, rasa ngantuk mengalahkannya sehingga dia tertidur. Sejak dia tidur itulah kemudian dia harus berpuasa sampai besok waktu maghrib. Maka di antara sahabat Ansar ada yang bekerja di kebun kurma. Tatkala istrinya membawa apa yang dia butuhkan karena lelah dia beraktivitas seharian, makanan tidak ada, istrinya membawa untuknya, ternyata suaminya sudah dalam keadaan tidur. Sejak itulah dia harus menahan puasa. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Dari sinilah kita tahu bagaimana sesungguhnya Allah mendidik lagi sahabat-sahabat mulia ini untuk melakukan yang disebut dengan tadhiyah, pengorbanan. Pengorbanan dari memanjakan lidah, pengorbanan dari memanjakan syahwat dan alat vital. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada mereka
agar mereka tumbuh nasya'a ruhut tadhiyah indahum, agar tumbuh ruh perjuangan di antara mereka. Walaysa faqat 'alima al-aqidah wa tauhid fahasbu. Tidak hanya cukup sampai dia belajar akidah dengan benar selama 13 tahun. Tidak. Karena pengejawantahan dari akidah yang benar adalah tumbuhnya ruh tadhiyah, ruh pengorbanan di antara umat ini. Kemudian ikhwatul iman azza Allah wa iyyakum, belum lagi kalau kita bicara tentang syariat zakah, syariat di mana sesungguhnya pengorbanan yang sangat jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala membahasakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah harta mereka sebagai sedekah dari mereka. Al-Imam Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam mengatakan apa yang dimaksud dengan sedekah? Kenapa zakat disebut dengan sedekah? Karena sedekah terbagi dua. Ada sedekah wajib yang disebut dengan zakat, ada sedekah sunnah yang disebut dengan sedekah atau infak dan sejenisnya. Kenapa disebut sedekah? Beliau mengatakan li'annahu 'alamatus sidqi imani syakhsin, karena ia sebagai bentuk bukti nyata keimanan seseorang. Bukti nyata tentang keimanan seseorang. Klaimnya bahwasanya dia beriman ditunjukkan sebesar apa pengorbananmu. Tatkala Allah memanggil imanmu, maka jawablah dengan panggilan imanmu yang bersemayam di dalam dada ini, bukan dengan akalmu yang kemudian engkau berlaku akal-akalan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka tatkala turun syariatul jihad, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, telah diwajibkan bagi kalian berperang dan itu perkara yang kalian tidak sukai. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi hal itu tidak kau sukai, hal itu tidak kau senangi, hal itu tidak baik bagimu, tapi di mata Allah, di hadapan Allah itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'a, boleh jadi menurutmu baik, boleh jadi menurutmu itu bagus, dan menurut Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kalian tidak tahu. Seorang ulama Azhar mengatakan, tatkala berbicara tentang syariat-syariat ini, seolah kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bagaimana seorang mukmin, salah satu karakter yang harus tumbuh setelah akidahnya mantap adalah kesiapan untuk sami'na wa ata'na kepada Allahnya tinggi. Jika kita lihat bahwa saum itulah pengorbanan secara fisik, jihad adalah pengorbanan secara fisik, maka zakat adalah pengorbanan secara harta. Bergabungnya pengorbanan secara fisik dan harta itulah jihad. Maka Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan ikhwati billah azani Allah wa iyyakum, hari-hari pertama, tahun-tahun pertama dilalui oleh para sahabat salafus salih, sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dengan ketundukan yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengeluh sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala mereka diturunkan syariat ini sudah siap untuk menerima dengan baik, dan disitulah kemudian kita belajar bahwa generasi ini pantas untuk mendapatkan pujian Allah dalam Quran surah 9 ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan generasi yang pertama masuk dalam Islam ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ahli as-sidq wal wafa, la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan khutbah kita yang pertama, bahwa sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menjadi teladan, menjadi komunitas teladan bagi komunitas-komunitas selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan komunitas teladan? Bahwa dari mereka bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, dari yang manapun yang kau akan ambil pelajaran darinya, kau akan dapatkan hidayah Allah menyapa. Ikhwati billah azakumullah wa iyyakum. Ramadan
adalah mungkin bagian terberat dalam sejarah kehidupan mereka. Karena bentang sejarah kehidupan mereka, mungkin mereka pernah berperang, tapi dalam keadaan puasa mereka berperang itu belum pernah terjadi. Ikhwati billah azanillahu yakum. Mungkin peralihan dari satu tempat ke tempat lain pernah mereka lakukan, tapi peralihan saat dalam keadaan sholat tidak ada kegaduhan sedikit pun. Mungkin sebagian dari mereka sudah mengeluarkan harta, karena Allah telah melansir dalam ayatnya, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguh orang-orang kafir juga mendermakan harta mereka, tapi tujuannya dia suddu an sabilillah, agar mereka palingkan orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang ada yang pernah mengalami itu saat mereka dalam keadaan kafir. Tapi tatkala ayat Allah menyapa, hal ini berbeda. Kenapa? Karena zakat ini adalah panggilan keimanan. Karena ini adalah bukti nyata tentang keimananmu, kata Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung tatkala Allah mensyariatkan zakat. Ikhwatul iman azanallahu yakum. Alhamdulillah kalau kita sudah dikenalkan akidah yang baik. Alhamdulillah kalau kita sudah belajar akidah yang sahihah. Tapi belum cukup sampai di situ. Sampai tumbuh lahir ruh tadhiyah, semangat pengorbanan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup kalau kemudian seorang itu hanya sampai di situ saja. Karena sahabat sudah membuktikan, tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat ini, maka pengejawantahan dari akidah yang benar adalah dia langsung eksekusi tanpa dia harus banyak interupsi. Inilah bentuk di mana sebaik-baiknya generasi yang pantas Rasulullah memujinya dengan kalimat khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Bukan kemudian merasa cukup seperti itu, kemudian tatkala ada syariat Allah yang tujuannya adalah memobilisasi kita untuk taat kepadanya, berserah diri kepadanya, bertadhiyah, ada pengorbanan di dalamnya, kemudian kita menawarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat 9 di ayat 38, "Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Hai orang-orang yang beriman, ada apa dengan kalian jika diserukan kepada kalian untuk membela agama Allah? Teramat berat hati kalian. Kalian lebih memilih membumi daripada kalian pergi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia ini? Ketahuilah kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat hanya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim yang berkata, "Mad dunya, tidaklah dunia lil akhirah, bagi akhirat, illa ka ahadikum, melainkan hanya seperti salah seorang dari kalian, yaj'alu usbu'ahu fil yammi, ia celupkan jemarinya di dalam lautan yang sangat luas, dalam bahtera yang sangat luas, dicelupkan itu, kemudian falyanzur bima tarji, maka dia lihat apa yang dibawa oleh jari tersebut, itulah dunia. Maka kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, infiru khifafan wa thiqala, maka bergeraklah, maka kemudian tolonglah agama Allah dalam keadaan hatimu susah, hatimu berat, atau dalam keadaan hatimu lapang dan hatimu itu enteng. Ikhwati billah azanallahu yakum. Abdullah bin Abbas mengomentari ayat ini dengan kalimat istanfara Rasul sallallahu alaihi wasallam hayyan minal arab. Satu ketika Rasulullah pernah mengajak satu warga atau satu komunitas, satu desa, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, fa'abau. Maka kata Ibnu Abbas, mereka pun menolaknya. Apa yang terjadi? Fa'amsaqallahu al-qitar. Allah menahan turunnya tetesan rahmat hujan dari langit. Maka ikhwati fillah azanallahu yakum, bagaimana dengan orang-orang yang nyata-nyata menentang syariat Allah dan dia berkata, Ishhadu bi annana muslimun, saksikan kami seorang muslim. Bagaimana dengan orang-orang yang nyata-nyata dia mengatakan bahwasanya kami menolak syariat Allah, kemudian dia masih mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami Allah. Maka ada apa dengan kesaksianmu? Tanyakan dari lubuk hatimu terdalam, seperti apa tatkala kau telah belajar tentang akidah yang benar, tatkala kau kenal dengan Islam, tatkala kau mengaku berafiliasi kepada agama ini, tapi kau masih tidak tumbuh ruh tadhiyah kepadamu. Tanyakan hatimu, karena dia tidak akan berdusta kepadamu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك وزد وعنهم على هذا النبي الكريم وعلى آله والصحابة والتابعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولمن حق علينا من المسلمين والمسلمات ذكرهم وأنثاهم كبيرهم وصغيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, perbaikilah pemahaman agama kami karena ia adalah pegangan hidup kami. Ya Allah, perbaikilah dunia ini karena sementara waktu kami tinggal dan menetap di sini. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena kepadanya kelak kami akan kembali. Jadikan sisa usia kami senantiasa menorehkan amal baik dalam lembaran catatan amal kami. Jadikan kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari segala keburukan yang kami lakukan atau kami terima. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Ya Allah, perbaikilah orang-orang yang pantas untuk baik jika dalam kebaikannya baik bagi seluruh kaum muslimin. Wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Ya Allah, binasakan orang-orang yang pantas untuk dibinasakan kalau dalam kebinasaannya adalah baik untuk orang-orang muslim. Allahumma rabbana hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu wa 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الحمد لله رب العالمين